Kepemilikan media dan konglomerasi media. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki banyak sekali media. Ada media televisi, radio, dan juga lainnya. Dalam topik kali ini, kami akan menjelaskan tentang kepemilikan media dan konglomerasi media. Kepemilikan media dan konglomerasi media adalah salah satu privilege para pemangku modal yang dimana dapat menguasai media karena berhubung dialah yang memiliki media tersebut. Sebelum adanya konglomerasi media seperti sekarang, kita juga pernah melewati masa di mana konglomerasi media tidak dapat dirasakan oleh para pemangku modal, yakni pada zaman Orde Baru, yaitu pada saat kepemimpinan Pak Soeharto. Yang dimana, seperti kita ketahui, pada zaman itu, segala media dikuasai oleh pemerintah. Segala pemberitaan harus dengan izin negara terlebih dahulu, entah itu menyangkut pada kasus HAM, hingga juga citra negara. Namun, setelah era reformasi konglomerasi media sangat terasa, para pemangku modal dapat memanfaatkan privilege mereka selaku pemilik media dari iklan ataupun juga kepentingan politik. Adapun dampak dari konglomerasi media adalah logika kapitalisme yang dimana pemilik media melakukan aksi korporasi untuk memperluas aktivitas bisnis mereka. Aksi ini membuktikan adanya hukum rimba dalam bisnis media, yang dimana siapa yang kuat, dialah yang paling bertahan. McChesney dalam bukunya yang berjudul Rich Media, Poor Democracy pernah menjelaskan bahwa media massa yang sebelumnya mendorong demokrasi, justru kemudian mencederai demokrasi itu sendiri. Ini didasarkan pada keinginan media massa untuk memperbesar skala ekonominya yang pada akhirnya justru mengancam demokrasi. Nah, dalam hal ini, McChesney yang juga sebagai pakar ekonomi politik media menegaskan bahwa industrialisasi dan juga komersialisasi media mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kehidupan publik. Di era kemenangan rezim pasar ini, media dapat mendikte preferensi publik tentang banyak hal. Yang pertama ada barang kebutuhan, pola konsumsi, gaya hidup, bahkan sampai pada preferensi yang bersifat politis, seperti pemimpin macam apa yang harus mereka pilih. Saat ini kapitalisme dan kota Jakarta sudah jelas muara dari segala tujuan kegiatan di industri Indonesia. Hampir semua media, khususnya televisi, melakukan kegiatan dalam menyusun dan memasarkan berbagai program acara dengan terpusat di Jakarta sebagai rujukan media dan masyarakat Indonesia. Kehidupan masyarakat Jakarta cukup dominan mewarnai layar kaca televisi. Tidak aneh juga jika penerima pasar akan gaya hidup Jakarta dengan budaya Betawinya yang sangat amat besar. Oleh karena itu, tidak pula bila hegemoni kapitalisme dengan terpusat di Jakarta ini kemudian menyebar ke seluruh pelosok Indonesia melalui kekuatan yang dimiliki. Sebagian besar komersial di Indonesia jelas bersiaran secara terpusat di Jakarta, kecuali Jawa Pos yang memusatkan di Surabaya. Praktik monopoli media penyiaran seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok konglomerat media dengan sistem terpusat ini jelas melanggar undang-undang yang merugikan kepentingan publik. Meski secara undang-undang perseroan terbatas atau UU PT tidak melanggar. Dalam hal ini, grup MNC saja mempunyai 4 stasiun yang bersiaran secara nasional, yaitu ada RCTI, MNC TV, Global TV, dan juga iNews TV. Viva Group juga memiliki Antv dan juga TV One. Hairul Tanjung juga memiliki Transcorp dan menguasai Trans TV dan juga Trans 7. Dan juga MTech memiliki Indosiar dan juga SCTV. Adanya konsentrasi dan konglomerasi media sering mengarah pada penyalahgunaan bentuk kepemilikan media. Praktik penyalahgunaan ini dapat kita dengan mudah temui pada pemilik grup MNC, yakni Haritanu Sudibyo. HT jelas melakukan intervensi dengan berbagai cara pada kepemilikan televisinya. Contohnya, munculnya HT pada
sinetron Tukang Bubur Naik Haji, yakni iklan kuis, reality show, pemberitaan, dan tayangan lainnya. Tentu ini membuktikan penyalahgunaan HT dalam izin penyiaran, dan ini tidak bisa dibiarkan. Penayangan iklan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo dengan mars partai yang bersangkutan sangat sering ditemukan di hampir semua televisi milik MNC. Bahkan anak-anak saat ini lebih hafal Mars Perindo dibandingkan lagu kebangsaan Indonesia. Intervensi kepemilikan media ini menunjukkan begitu besar pengaruh konglomerasi dalam industri pertelevisian. Adanya konglomerasi media jelas akan mengabaikan kepentingan publik. Media yang sangat tersentralisasi di Jakarta dengan kekuatan modal yang dimiliki menjadi kekuatan yang sangat membahayakan konstruksi budaya Indonesia. Kuatnya kepentingan modal dan terpusatnya ini akan mengancam kepentingan publik. Dalam sebuah kebijakan memang dapat direpresentasikan melalui KPI ataupun pemerintah. Namun demikian, selalu saja keduanya, baik pemerintah ataupun KPI, sendiri tidak bisa lepas dari jejaringan kepentingan industri media itu. Hal ini menyangkut bentuk sistem ekonomi dan politik yang ada di Indonesia, yang sangat longgar dan mudah diintervensi. Kapitalisasi televisi dan politisasi televisi yang diikuti dengan berbagai isu atau tayangan sudah semestinya harus dibebaskan melalui pemberdayaan otoritas, individu pekerja maupun kalayaknya atau komunitas-komunitas yang ada agar dapat mewujudkan apa yang dinamakan masyarakat melek media. Peran warga negara yang melek media dan memiliki sikap kritis terhadap keberadaan media saat ini sangat menentukan dan memenangkan pertarungan ruang publik dari otoritas para kapitalis media televisi. Keaktifan dan sikap kritis masyarakat ini penting untuk ditumbuhkan dari berbagai cara dan usaha baik dari pemerintah sebagai kewenangan dalam pengaturan maupun masyarakat sebagai warga negara.